Bapak Ibu yang budiman, mungkin Anda bertanya, apa sih intisari dari buku Big Dream Make It Happen? Mulai dari buku bagian Big Dream. Di bagian Big Dream, Anda akan temukan beberapa bagian. Bagian pertama adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta yang memberikan kata pengantar, juga kepada Bapak Sofyan Wanandi selaku Ketua Umum Apindo yang memberikan kata sambutan, juga para guru dan mentor kami yang memberikan endorsement yang luar biasa. Di bagian berikutnya Anda akan temukan ada 13 kepasrahan atas impian besar dan 13 pengharapan atas impian besar. Pada bagian ini kita akan selaraskan pola pikir kita tentang suatu masalah. Cara pikir yang berbeda terhadap satu masalah akan membuat satu cara bertindak yang berbeda. Oleh karena itu, cara berpikir kita harus samakan dulu. Baru kita bisa memahami isi buku ini. Lalu Anda akan temukan bagian berikutnya, yaitu bagian tapak kesuksesan. Di bagian tapak kesuksesan ini adalah ringkasan dari bab 1 sampai bab 4. Di bagian bab 1, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jika uang bukan masalah, apa yang akan Anda lakukan? Mengapa ada bab ini? Karena di Indonesia banyak sekali orang yang tidak berani mempunyai impian besar. Bahkan sekedar bermimpi aja nggak berani. Oleh karena itu hari ini saya mau bongkar semua bahwa ayo kita berani bermimpi, mumpung masih gratis. Kenapa kita tidak lakukan? Dan juga ditujukan kepada orang yang berada di zona nyaman, di mana mereka udah merasa, waduh kayaknya hidup udah cukup dah, ngapain lagi usaha yang terbaik. Nah disitulah saya akan membongkar, masih ada yang lebih luar biasa yang harus Anda lakukan. Bukan kondisi seperti ini aja. Nah di bab kedua, saya membahas tentang mengapa Anda harus mempunyai impian besar. Di sini saya akan membawa Anda melihat satu perjalanan hidup dari saat ini ketika Anda masih bekerja sampai suatu titik di mana Anda pensiun dan apa yang terjadi setelah pensiun. Nah, dalam konteks ini saya akan membicarakan tentang 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya suatu malapetaka ketika seseorang tidak menyiapkan masa depan dengan baik. Satu adalah nyangkut ke profesi. Kalau profesi yang dipilih salah akan membuat masalah yang luar biasa ke depan. Hal kedua adalah pemahaman tentang finansial, terutama tentang investasi dan inflasi. Banyak orang tidak mengerti dan tidak memahami betapa bahayanya inflasi terhadap kehidupan secara finansial. Sehingga mereka tidak lakukan yang terbaik. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan di masa depan akan terpuruk kalau mereka tidak mempunyai income yang cukup. Dan ketika mereka mempunyai income yang lumayan, mereka tidak kembangkan dengan luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah uangnya stuck, tidak berkembang luar biasa. Dan pada saat pensiun, ternyata uangnya kok tidak ada. Dan hidup dalam kondisi yang tidak pasti. Nah, faktor berikutnya adalah tentang penyakit. Yang namanya penyakit kritis atau meninggal terlalu cepat. Banyak orang tidak berpikir bahwa hal itu akan terjadi suatu ketika. Kita tidak tahu kapan terjadi dan siapa yang akan kena. Tapi karena kebanyakan orang tidak berpikir ke arah sana, maka ketika malapetaka itu datang, banyak orang tidak siap. Dan semua harta benda mereka hilang begitu saja. Nah, faktor-faktor inilah yang saya ingin mengajak orang mulai dari hari ini berpikir. Ayo kita siapkan. Sebelum hujan kita siapkan payung. Nanti kalau tidak hujan tapi panas, payung juga sudah ada. Dalam konteks ini, ketika tidak terjadi apa-apa, kita akan mempunyai dana yang berkecukupan. Tapi terjadi sesuatu, kita akan mempunyai dana yang cukup untuk berobat, dana yang cukup untuk keluarga hidup selanjutnya. Dan ketika ada apa-apa, kita dipanggil ke atas, keluarga tidak terlantar. Ini adalah satu kondisi yang harus kita siapkan dari sekarang. Dan bab berikutnya yaitu bab 3, yaitu apa impian kita dalam 1, 5, 10, 15 tahun ke depan. Kenapa kita harus tahu? Karena kalau kita tidak siapkan dari sekarang di dalam pikiran alam bawah sadar kita, maka impian itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kita harus spesifik mengetahui apa impian kita, yaitu meliputi goal, goal kita yang menyangkut ke prinsip SMART.
Apa smart? Nanti Anda bisa baca di dalam buku lebih jelas. Tapi pada prinsipnya, pada tahap bab ini adalah supaya kita benar-benar menghayati apa yang kita mau. Sehingga hal yang kita mau ini tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Dan setiap saat kita akan teringat terus. Apapun nantinya yang terjadi, kita tidak akan gampang terombang-ambing atau cepat menyerah. Nah, bab berikutnya yaitu bab 4. Bab 4 kita akan pelajari bagaimana strategi kita bisa mencapai impian. Apakah melalui pekerjaan, apakah melalui profesi, seorang profesional atau seorang pebisnis. Mungkin yang masih konvensional. Sehingga kita mempunyai strategi-strategi bagaimana mencapai impian yang kita inginkan. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Kita lakukan satu evaluasi. Apakah apa yang saya mau itu bisa pasti tercapai enggak? Dan masa depan kita bisa luar biasa kah? Di dalam bagian ini ada 18 pertanyaan. Di mana apakah kita bisa capai 12 diantaranya dengan jawaban bisa atau sangat bisa. Jika kita bisa menjawab dengan bisa atau sangat bisa, maka berarti apa yang kita kerjakan ini sudah benar. Tapi jika kita tidak bisa menjawab atau ragu-ragu, kurang dari 12 pertanyaan, berarti kita membutuhkan satu alat. Nah, dalam konteks ini, saya siapkan satu alat, yaitu apa? Mau bonus 2 miliar. Oleh karena itu, Big Dream adalah bagaimana mencapai bonus 2 miliar ini untuk merealisasikan impian kita dalam waktu yang sangat singkat, yaitu tahun depan. Nah, apakah Anda siap mencapai impian besar Anda? Ini adalah intisari dari buku Big Dream. Lalu, apa isi intisari dari buku Make It Happen? Make It Happen terdiri dari 3 bab dan 1 kesimpulan. Bab pertama adalah tentang program yang saya buat, yaitu bagaimana mencapai mau bonus 2 miliar. Apa latar belakang kenapa program ini ada? Siapa Thomas Sugiarto? Siapa entrepreneurs? Bagaimana cara kita melihat masa depan, yaitu melalui satu konsep berpikir bagaimana membuat waktu menjadi jarak. Nah, di situ Anda akan membaca berbagai hal menyangkut ke visualisasi masa depan yang sangat menggelitik, yaitu cerita tentang Ayas di dunia Ukose Irah, atau cerita bagaimana kalau kita kehilangan 1 miliar tadi pagi. Nah, setelah Anda baca semua ini, Anda akan membaca ada 3 lembar surat. Surat dari orang tua kepada anak, surat dari anak kepada Tuhan, dan surat dari pasangan kepada diri kita. Dan ketika Anda sudah membaca semua itu, Anda akan membuat satu kesimpulan. Apa yang Anda akan lakukan di masa depan. Nah, di bagian terakhir ada lampiran, di mana lampiran itu memuat banyak cerita, banyak gambar, banyak perjalanan yang luar biasa. Anda bisa tahu siapa Thomas Sugiarto, apa kegiatannya, apa itu entrepreneurs, dan berbagai hal wisata lainnya. So, kalau Anda siap, Anda baca Big Dream, Anda baca Make It Happen. Nah, ketika Anda ingin mewujudkan impian besar Anda hubungi kami. Semoga Tuhan berkati Anda dan berkati kami, sehingga kami bisa bantu Anda dan kita sama-sama mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Salam sukses 2 miliar.